وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah Hayya 'alas shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran fayughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mentaati seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, serta menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimplementasikan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Hadirin
sekalian jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita kembali menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan iman dan Islam yang saat ini masih kita teguh dalam pendirian kita. Yang nikmat ini perlu kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi kita haturkan kirimkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, khataman Nabi, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman yang penuh dengan keterpurukan menuju ke zaman nur ilahi, nur tauhid. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi saat ini kita telah melewati hari raya Idul Adha. Sekitar 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu kita sama-sama merayakan hari kebahagiaan, yakni hari raya Idul Adha, yang sebagaimana hari raya ini disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa suatu hari beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Hadis ini diriwayatkan oleh Sal bin Sal, isma sitta fa innaka mayyitu wa ahmid masitta fa innaka mafarihu wa mal masitta fa innaka majziyu bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi dan dinasihati oleh Jibril alaihissalam. 3 nasihat yang diberikan oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyentuh hati, dan ini menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan kita. Yang pertama adalah isma sitta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, tetapi ingat engkau akan mengalami namanya mati. Hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat engkau akan menjadi mayit. Hiduplah sesukamu, tetapi ingat suatu saat engkau akan melewati yang namanya alam kubur. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan, diperingati bahwa kita boleh hidup sesuka hati kita. Mau menjadi apa saja kita, mau jadi petani, mau jadi pegawai, mau jadi pedagang, menjadi apa saja dalam kehidupan kita ini, tetapi ingat bahwa kita akan mengalami yang namanya kematian. Kita akan mengalami yang namanya kematian. Jangan sampai kehidupan kita yang saat ini dalam keadaan sehat walafiat, kehidupan kita yang saat ini dalam keadaan bahagia, senang, melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lupa bahwa kita akan mengalami yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qur'an, surat Ali Imran 100 ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati wa man sulasiya anin nar wa dukhulil jannati faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Maka setiap yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Semua ini yang namanya bernyawa, mau manusia, mau hewan, mau tumbuh-tumbuhan, semuanya akan mengalami yang namanya mati. Nanti pada hari kiamatlah kita akan mendapatkan balasan yang sempurna. Barang siapa dibebaskan dari neraka,
kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia mendapatkan kemenangan yang sejati. Nah, siapa yang dibebaskan dari neraka kelak, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia mendapatkan kemenangan yang sempurna atau kemenangan yang sejati. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa kita mengingat yang namanya maut. Ulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Dan pada hari kiamat sajalah akan mendapatkan balasan yang sempurna. Barang siapa dibebaskan dari neraka kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia mendapatkan kemenangan yang sempurna. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang memperdaya. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang memperdaya atau mendukung. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib masyitta fa innaka mafarih. Ahbib masyitta fa innaka mafarih. Cintailah sesukamu apa yang kamu cintai di muka bumi. Cintailah anakmu, cintailah hartamu, cintailah jabatanmu yang saat ini yang kamu miliki, yang kamu emban. Cintailah keluargamu, istrimu, dan segalanya yang kamu cintai di muka bumi ini. Tetapi ingat bahwa engkau akan meninggalkannya. Kalau bukan engkau yang akan meninggalkannya, tentu mereka yang akan meninggalkan. Nah, suatu saat kita akan berpisah semuanya. Anak yang kita sayangi, yang kita rela bekerja banting tulang, siang dan malam kita bekerja untuk anak dan keluarga kita, ingat bahwa suatu saat kita akan berpisah dengannya. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat kita akan berpisah dengan mereka. Cinta yang sebenarnya adalah, cinta yang hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang tiada batas adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kecintaan kita kepada harta kita, jangan sampai kecintaan kita kepada jabatan kita, kepada kekayaan kita saat ini melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lupa dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diperintahkan kepada kita. Jangan sampai dengan sibuknya kita bekerja di ladang, di kebun atau di nelayan membuat kita lupa dengan perintah sholat. Nah, ini yang banyak terjadi hadirin. Jangan sampai kita dengan sibuknya kita mencari ikan di laut membuat kita lupa dengan perintah sholat yang telah semua disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat 5 waktu. Ini penting sekali. Kita hari ini sering lupa dengan perintah sholat. Kita sibuk dengan toko kita sibuk dengan pekerjaan kita, membuat kita lupa dengan perintah sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketiga adalah wa'mal masyitta fa innaka mafarih majsiyu bihi. Berbuatlah sesukamu, berbuatlah sesukamu di muka bumi ini, tetapi ingat engkau akan mendapatkan balasan di akhirat. Kalau kamu tidak mendapatkan balasan di dunia, tidak akan lolos nanti dengan balasan di akhirat. Ada yang namanya pengadilan yang seadil-adilnya, pengadilan yang seadil-adilnya, yang tidak akan lolos walaupun kesalahan-kesalahan atau kebaikan-kebaikan di muka bumi ini sebesar biji zarah, tidak akan lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat kemudian. Dan di dunia pun ada pengadilan dunia. Namun apabila kita lolos dari pengadilan dunia ini, hari ini kita bebas, yang punya jabatan bebas, bebas untuk tidak amanah dalam jabatannya. Orang tua bebas kepada anaknya dalam mendidik,
Tetapi ingat hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak lolos di dunia, maka kita akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa yang berbuat kebaikan di muka bumi ini, maka dia akan mendapatkan balasan. Kemudian siapa yang membuat keburukan sebesar biji zarah pun akan mendapatkan balasan kelak di akhirat nanti. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan apapun yang kita perbuat di muka bumi ini akan mendapatkan balasan di dunia, lebih-lebih balasan di akhirat kelak. Alim ulama menyampaikan bahwa setiap kita berbuat dosa, maka akan dililitkan sebuah rantai di leher kita yang mana ujungnya terdapat di dalam neraka. Namun apabila kita bertobat, maka rantai ini akan putus. Tetapi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bekasnya itu tidak akan hilang di leher. Bekas rantai tadi yang melilit tidak akan hilang. Nah, bekas-bekas ini akan dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mungkin kita diberikan dengan cobaan sakit, diberikan cobaan kecelakaan kah? Diberikan cobaan dengan kesusahan di permasalahan di keluarga kita, diberikan cobaan dengan permasalahan di kantor kita, dengan tetangga kita. Karena setiap perbuatan kita, baik dosa maupun perbuatan amal baik kita, pasti akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan pasti lebih-lebih di akhirat kelak. Jangan heran hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak yang sudah bertobat, yang sudah lama bertobat, sudah rajin ibadah, sudah meninggalkan dosa-dosa besar, tetapi masih diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu asbab daripada dosa-dosa atau perbuatan-perbuatannya yang telah lalu sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan untuk menghapus daripada dosa-dosa yang telah diperbuat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya di akhir-akhir khutbah ini saya kembali mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Saya ulang lagi, terutama salat yang diperintahkan, yang diserahkan itu salat 5 waktu. Jangan sampai kita tinggalkan salat ini, karena amalan salat ini yang pertama kali dihisab nanti kelak di akhirat. Barang siapa baik daripada salatnya, tentu amalan-amalan yang baik lainnya akan baik pula. Namun jika buruk salatnya, maka amalan-amalan berikutnya ikutan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat.
Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.